Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda, NIM 16102004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Good Governance dan Kebijakan Publik. Good Governance, latar belakang dan sejarah perkembangan. Sejak akhir tahun 1980-an, istilah Good Governance mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda. Menurut Rhodes Pratikno, penggunaan istilah Good Governance digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Penggunaan istilah governance sebagai konsep yang berbeda dengan government mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Tinjauan konsep good governance. Yang pertama, konsep governance menurut Stoker Kurniawan, pengembangan dari gaya pemerintah di mana batas-batas antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Yang kedua, pemerintah akan memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan politik pemerintahan yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, dalam bahasa komisi ini, Wes Pratikno, governance merupakan proses yang berkelanjutan melalui makna perbedaan kepentingan diakomodasi dan diwujudkan dalam praktek. Good governance dan neoliberalisme. Kritik terhadap good governance bukanlah hal yang baru, karena banyak studi atau riset yang telah dilakukan untuk membongkar wacana ini dalam berbagai pendekatan, baik itu pendekatan politik, ekonomi, sejarah, hukum, sosiologi internasional, hubungan internasional, dan pendekatan disiplin ilmu lainnya. Good governance dalam konteks ini merupakan suara pembangunan. Sebagai suara pembangunan, sesungguhnya ia lebih menampakkan pendisiplinan, demokrasi atau model ke tata pemerintahan tertentu. Bank Dunia dan Good Governance. Yang pertama, dalam mengkampanyekan Good Governance, Bank Dunia telah memprogramkan suatu program pembelajaran dan telah memperkenalkan konsep ketata pemerintahan. Good Governance merupakan suatu manual yang didefinisikan sebagai implementasi efektif kebijakan dan provisi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan warganya. Yang kedua, watak neoliberalisme. Good governance dapat dilihat dari sasaran-sasarannya yang senantiasa berpusat pada efisiensi, pengelolaan sumber daya, dan menopang pasar bebas. Elemen-elemen kuncinya adalah akuntabilitas, rule of law, transparan, dan partisipasi. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pengembangan vaksin COVID-19. Uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan Bio Farma ditargetkan akan selesai pada Januari 2021. Kemungkinan vaksin ini akan diproduksi Bio Farma secara massal pada akhir Januari 2021 atau awal bulan Februari 2021. Adanya pengumuman tersebut memberikan titik terang bagi perkembangan pasar modal dan indeks harga saham gabungan. Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah bagaimana lebih lanjut tentang perbedaan harga saham perusahaan farmasi BUMN sebelum dan sesudah pengembangan vaksin virus corona atau COVID-19. Hegemoni good governance di Indonesia. Good governance. Pendapatan mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang cukup sukses adalah
terkait dengan kesuksesan model negara pembangunan developmental stage model di antara negara-negara industrialisasi baru di Asia Timur dan Asia Tenggara. Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance Indonesia melalui 3 pintu. Yang pertama, CGI, Consultative Group on Indonesia. Yang kedua, kemitraan untuk pembaruan tata pemerintahan. Dan yang ketiga, Justice for the Poor. Good governance dan pembaruan kebijakan publik. Good governance mendorong demokratisasi dengan cara memaksa negara untuk berbagi kekuasaan dengan aktor-aktor di luar negara. Dalam arena politik domestik, implikasi pelaksanaan good governance juga sangat jelas. Di satu sisi, good governance telah terbukti mendobrak keangkuhan negara yang selama ini menghegemoni masyarakat. Namun kekuasaan hegemonik yang menindas rakyat tidak secara otomatis lumpuh. Kekuasaan hegemonik hanya beralih dalam kontrol negara ke kontrol swasta atau kapital, yang oleh Korten Pratikno, yang dalam kasus Indonesia pasca krisis 98 sampai tahun 2002 adalah perusahaan multinasional. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.